Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemerhati Fatwa Siliwangi. Kembali bersama saya Fandi Maulana, tentunya di Fatwa Siliwangi Official. Sore hari ini kita akan podcast ngobrol perkara korupsi. Kasus korupsi semakin merajalela. Pemberitaan tindak kejahatan yang merupakan extraordinary crime ini seakan menjadi santapan kita sehari-hari. Kebiadaban para pemakan uang rakyat semakin merambah ruah dengan skala yang bervariasi, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, yang melibatkan banyak pejabat dan petinggi negara. Dari rentetan kasus korupsi yang ada di Indonesia, terdapat kasus korupsi yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. Belum reda proses hukum kasus operasi tangkap tangan atau OTT yang menyeret mantan Bupati Probolinggo dan suaminya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK beberapa bulan lalu kembali melakukan OTT dalam kasus dana hibah dan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Hebohnya, kasus tersebut menyeret beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Di antaranya sudah disidangkan dan beberapa lainnya tengah dilakukan pemeriksaan hingga dilakukan pencekalan. Nah, untuk membahas lebih jauh, pada kesempatan kali ini saya telah menghadirkan aktivis anti korupsi dari LSM Lira Kabupaten Probolinggo. Beliau dikenal sebagai predator koruptor. Saya perkenalkan, beliau yaitu Mas Samsudin, Bupati Lira Probolinggo. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, ya, tentunya hari ini kita sudah kedatangan Bupati Lira Probolinggo, Mas Samsudin. Selamat sore, Mas Samsudin. Selamat sore, Mas Fandi. Apa kabar nih sore hari ini? Alhamdulillah. Ini udah sehat sekali ya. Sehat, alhamdulillah. Seger sekali, tambah ganteng sekarang Mas. Biasa dari dulu kayaknya sudah seperti itu. Luar biasa. Nih, menanggapi terkait tema di sore hari ini, kita akan membahas obrolan terkait kasus korupsi, Pak Sam, ya. Di bulan Desember 2022 lalu, LSM Lira di berbagai daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan gedung kantor Gubernur Jawa Timur, termasuk DPD LSM Lira Kabupaten Probolinggo. Demonstrasi tersebut berkaitan dengan kasus dana hibah nih di Pemprov Jawa Timur. Seperti apa LSM Lira melihat kasus tersebut? Kenapa harus turun ke jalan nih, Pak Ketua? Begini, Mas Fandi, karena memang kami sebagai NGO, sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat, penggiat anti korupsi, khususnya yang ada di Jawa Timur, kami sangat prihatin perihal dugaan tindak pidana korupsi dana hibah. Karena menurut kami sudah kaji dari tahun 2020 perihal anggaran dana hibah tersebut. Data yang kami punya pada tahun 2020 ada hasil audit BPK yang ditemukan SPJ belum terselesaikan, yang kurang lebih anggarannya 2,9 triliun anggaran dana hibah tersebut. Kami sudah berdiskusi dan kami sudah sampaikan kepada pihak-pihak terkait agar segera mengevaluasi dan menyelesaikan persoalan dana hibah yang tidak terselesaikan, mengingat anggaran dana hibah di Provinsi Jawa Timur tersebut sangatlah besar, yang mana semestinya alokasi anggaran tersebut sesuai dengan aturan dan undang-undang. Namun kami temukan di Jawa Timur, di hampir di 38 kota kabupaten di Jawa Timur, ada dugaan indikasi tindak pidana korupsi. Sehingga oleh karena itu, karena fungsi kami sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat, pertama kami sudah melakukan pencegahan dengan berdiskusi, dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, namun tidak ada evaluasi, sehingga kami duga tindak pidana korupsi dana hibah ini semakin parah, semakin terstruktur dan masif di Jawa Timur. Sehingga oleh karena itu kami gunakan fungsi kami sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat dengan mengadukan ke KPK termasuk APH-APH yang lain. Itu, Mas Fandi.
Oke, nah seperti apa nih? Apakah kasus tersebut juga berkaitan dengan pengalokasian bantuan khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo? Dana hibah tersebut, dana hibah Provinsi Jawa Timur ya, yang kebetulan yang terbongkar yang sudah di-OTT oleh KPK pada pertengahan bulan 12 2022, itu dana hibah di seluruh Jawa Timur, termasuk Probolinggo. Nah, kami temukan dugaan indikasi-indikasi pemotongan-pemotongan yang menurut kami sangat tidak lazim ya, sangat menyimpang lah dari aturan atau prosedur yang ada, sehingga kami temukan dugaan pemotongan itu oleh oknum-oknum yang pengelola dana hibah atau oknum legislatif ataupun eksekutif, sehingga potongannya mencapai 60%. Bahkan kami temukan di daerah Jawa Timur ada yang fiktif. Bahkan hari ini kami punya data yang mungkin juga kami akan serahkan lagi sebagai tambahan kepada rekan-rekan KPK. Fiktif ada di satu desa kurang lebih 1, sekian M dana hibah tersebut. Karena kami kaji, data yang kami punya, dana hibah yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur yang melalui legislatif kurang lebih 2, sekian triliun. Nah, sangat besar sekali, Mas Pandi. Nah, ketika program-program tersebut tidak berjalan sesuai dengan aturan undang-undang, tentu kami sebagai penggiat anti korupsi akan bergerak melakukan pencegahan-pencegahan. Jika memang sudah hal tersebut tidak diindahkan atau tidak dilakukan evaluasi, ya tentu kami akan melaporkan ke pihak-pihak yang berwajib. Kira-kira kalau dana APBD apakah sudah berjalan nih sesuai prosedur untuk khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo? Yang dana hibah ini? Dana hibah. Kalau menurut kami ada oknum yang juga sudah menjalankan dana hibah atau pokir tersebut sesuai dengan prosedur aturan undang-undang. Namun masih banyak. Di Probolinggo sendiri masih dalam temuan kami duga itu fiktif sampai hari ini. Yang mana SPJ tersebut sudah diserahkan kepada Pemprov, kepada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur, namun pekerjaannya sampai hari ini, sampai detik ini belum dikerjakan. Nah, karena temuan tim investigasi kami di beberapa daerah, yang mana kami juga sudah mengklarifikasi kepada Ketua Pokmas, kepada Kepala Desa, ataupun masyarakat sekitar penerima manfaat tersebut, sampai hari ini masih fiktif. Berarti ada indikasi tindak pidana korupsi tentunya ya, gitu ya Mas. Betul, betul. Nah, kira-kira untuk pada Selasa 28 Februari 2023 nih, ya kan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo mengembalikan uang kelebihan proyek PRIM, pengerjaan rambu lalu lintas ke kas negara senilai 831 juta. Hal itu dikembalikan atas dasar temuan kelebihan anggaran proyek tahun 2020. Dari anggaran senilai 3,5 miliar itu ternyata hanya menelan dana sekitar 2,7 miliar. Sehingga Kejaksaan meminta pada pihak kontraktor untuk mengembalikan kelebihan anggaran itu pada Pemkab Probolinggo. Mengenai ini mungkin? Nah, kalau mengenai ini mungkin kajiannya harus lebih dalam lagi ya. Siap. Kalau menurut kami, ini ada hal yang janggal juga. Anggaran yang sudah dilelang melalui LPSE, kemudian ditemukan kelebihan. Nah, ini perlu dipertanyakan, bukan hanya kontraktor, tetapi penyedia daripada pelelangan tersebut, dalam hal ini dinas-dinas terkait dan konsultan yang juga turut serta melakukan pelelangan atau penganggaran ini, baik itu legislatif ataupun eksekutif, ini perlu dipertanyakan juga ke depan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Karena hal seperti ini di tahun-tahun sebelumnya, menurut kami dari aktivis LSM Lira, bukan hal yang hal yang aneh. Hal seperti ini justru sering terjadi. Bahkan kami pernah melaporkan dugaan dana hibah PRIM itu 32 dengan pagu anggaran 32 miliar dana hibah Australia. Nah, ini mungkin nanti akan kami kaji dari hasil kajian kami, akan kami diskusikan dengan pihak kejaksaan. Karena kalau misalkan kemudian dengan anggaran yang sekian ditemukan ini kan ada salah penganggaran,
salah pengelolaan atau seperti apa? Kan juga tidak enak. Misalkan kemudian, oh ini ada pengembalian 800 juta yang diketahui. Jika program itu sistemnya sama dengan hal proyek yang satu titik ini, apakah tidak muncul dugaan-dugaan kerugian yang lebih besar? Maka kalau menurut kami sebagai penggiat anti korupsi, bukan hanya sekedar pengembalian, tetapi penindakan, sehingga ada efek jera kepada oknum-oknum yang terlibat. Begitu Mas Fandi. Kira-kira, nah ketika sudah dikembalikan kerugian negara tersebut, kasus korupsi tersebut boleh dihentikan proses hukumnya kira-kira? Sebenarnya teman-teman kejaksaan itu lebih paham tentang itu ya kan. Kami sebagai penggiat anti korupsi, ya kami akan diskusikan. Karena dalam hal tindak pidana, baik itu tindak pidana umum ataupun tindak pidana korupsi, jika terjadi kerugian negara, kesalahan, penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, bukan hanya persoalan mengembalikan, tetapi proses sebagaimana proses hukum itu dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang. Karena apa? Karena kalau hanya sebatas kemudian pengembalian dengan angka 800 juta, maka akan banyak oknum-oknum tersebut, akan mengembang oknum-oknum seperti itu, bahkan akan muncul kerugian yang lebih besar lagi. Karena kajian kami, hal seperti itu menurut kami sangat tidak lazim. Bagaimana tim yang sebelumnya sebagai pengkajian, penyediaan anggaran, anggaran itu kan tidak ucuk-ucuk kemudian keluar dianggarkan. Tentu ada tim teknis, kemudian juga setelah itu direncanakan, dilaksanakan, kemudian di raperda dianggarkan di APBD Kabupaten Probolinggo, kan juga ada legislatif yang mengkontrol. Maka menurut kami ini ada yang janggal gitu. Nah nanti mungkin tidak hanya Lira ya, kami akan melibatkan teman-teman aktivis yang lain akan mengkaji persoalan ini gitu. Karena kalau misalkan hanya sebatas hal seperti ini, wah ini ada kelebihan, besok pengembalian lagi 800 juta Pak. Kalau misalnya kelebihannya hanya 50 juta, ini hal menurut saya hal yang biasa ya, sering terjadi karena kelebihannya tidak fantastik. Ini 800 juta, ini bukan hanya persoalan kontraktornya, tetapi penyelenggara, pengguna anggarannya harus dipertanyakan. Bagaimana sistem mereka menghitung? Kalau misalkan kita, ini pekerjaan misalkan infrastruktur ataupun fisik yang lain ya, ini kan sangat gamblang. Karena kan kalau Pemkab rujukannya ada HSPK kabupaten, ada HSPK provinsi yang perlu dikaji. Kalau kami sebagai masyarakat umum tentu kan mempunyai RAB yang sudah bisa dikaji. Jadi sangat tidak logis kemudian ketika kelebihan sampai 800 juta dalam hal anggaran yang sama, ya kan, volumenya sama, kemudian setelah diaudit, setelah dikaji oleh kejaksaan, muncul kerugian. Nah kan nggak masuk akal gitu. Karena apa? Misalkan satu contoh saja, beton, beton dengan luas sekian, pekerjaan rabat beton misalkan. K300, misalkan kita ambil contoh yang sederhana Mas Pandi, K300 dengan luas sekian kali sekian, berapa volume meter kubiknya? Kan begitu. Betul. Dan ini angka umum. Jadi jika sampai ada kelebihan 800, sangat tidak masuk akal menurut saya. Karena apa? Kami mempunyai pengalaman lah, hal-hal seperti itu, paham betul bagaimana. Nah, menurut kami dari aktivis ya, sekaligus masyarakat Probolinggo, dan kami tidak akan bosan-bosan hal mengkritisi seperti ini. Karena apa? Jika hal seperti ini kita biarkan, maka tidak akan terentas Probolinggo dari angka kemiskinan urutan keempat di Jawa Timur. Tentu ini kan harus melibatkan semua pihak. Nah, kami sebagai aktivis akan mengkritisi ini, karena menurut kami pengembaliannya sangat tidak lazim. Jadi angkanya 800 juta. Betul. Nah, proses hukumnya seperti apa? Nah, ini kan bukan hanya kontraktor yang harus diotak-atik ini. Berarti bisa dikatakan ketika ada pengembalian tersebut tidak bisa memberhentikan proses hukumannya. Seharusnya demikian, gitu ya. Harusnya ini umum lah, bukan hanya Lira ya. Betul. Semua juga akan bilang memang betul negara memprioritaskan pengembalian, tetapi bukan menghentikan suatu perkara tersebut. Betul. Gitu. Karena hal ini sudah ada terjadi kelebihan.
Nah, ini ya ini yang harus diluruskan di Probolinggo. Ini kalau misalkan terus dibiarkan akan berkembang biak, akan semakin parah lagi di Probolinggo. Maka kami nanti akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan agar ini dievaluasi nih, penyedia anggarannya. Jangan-jangan ini orang yang menganggarkan tidak tahu tentang perhitungan itu. Kalau tahu perhitungan tidak akan ada kelebihan sampai 800 juta. Itu hal yang sederhana, Mas Fandi. Siap. Kalau memang betul penyelenggara itu atau penyedia anggaran itu menguasai tentang ilmu teknik sipil. Siap. Kecuali mereka bidangnya bukan di bidang itu, kemudian ujuk-ujuk menganggarkan, bisa lebih seperti itu. Betul. Pemirsa Fatwa Siliwangi Official ya, di pembahasan yang sangat menarik sekali. Namun kita akan break sejenak, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah masih di Fatwa Siliwangi Official. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, kembali lagi ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu dengan Bupati Lira Kabupaten Probolinggo, Mas Samsudin. Nah, kali ini Mas Sam selain dikenal sebagai aktivis LSM atau Bupati Lira Kabupaten Probolinggo, Anda juga dikenal sebagai pengusaha nih. Apakah Anda juga bisa nanti akan masuk ke dunia politik kira-kira? Ini sering dipertanyakan oleh teman-teman. Karena masyarakat umum ini sudah viral, jenengan katanya ada di situ. Ini mumpung di sini saya diundang oleh Siliwangi, saya akan jelaskan di sini bahwa selama ini kami memang betul banyak sering yang mempertanyakan hal yang serupa. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya masih berkomitmen. Saya tidak punya syahwat politik. Siap. Dan insya Allah saya tidak akan ikut-ikut persoalan politik. Karena kami akan lebih senang mengkritisi, melakukan evaluasi sehingga Probolinggo menjadi hal yang lebih baik. Dan alhamdulillah selama ini Mas Fandi, saya lebih fokus kepada usaha saya, mengembangkan usaha saya, karena memang dari dari nol saya sudah menggeluti di bidang usaha. Tentu ke depan juga akan lebih fokus kepada usaha saya. Berarti sebelum menjadi aktivis, jenengan sudah di pengusaha tersebut berarti ya? Tentu saya diaktivis dulu. Oh, diaktivis dulu. Setelah diaktivis saya jadi pengusaha, pulang Probolinggo. Ya. Karena faktor situasi dan kondisi saya menjadi aktivis lagi. Namun saya juga ingin memberikan gambaran kepada rekan-rekan bahwa menjadi aktivis juga bisa menjadi pengusaha. Ya. Bisa kita mengelola pekerjaan-pekerjaan swasta, yang lain-lain itu bisa. Alhamdulillah ke depan saya juga akan lebih mengedepankan usaha saya yang selama ini sudah bergerak di bidang properti dan peternakan dan lain sebagainya. Berarti bisa dipastikan tidak di dunia politik ya, Mas Hafid? Insya Allah saya bisa dipastikan tidak akan masuk kepada. Apakah untuk saat ini aja? Belum tentu tahun depan dan sebagainya? Kan kalau seperti itu kan sama halnya dengan air mengalir. Iya, air mengalir. Kita kan nggak bisa. Karena ini yang 1 tahun 2 tahun ke depan kita hari ini bisa berbicara seperti ini, besok kan juga kita tahu. Iya. Tapi dalam hal kontestasi politik tahun ini ataupun tahun depan, saya bisa pastikan bahwa saya tidak akan ikut-ikut persoalan politik. Karena sudah di luaran nih, sudah menjadi rahasia publik kalau Mas Sam itu siapa sih yang nggak kenal sama Mas Sam, Bupati Lira Kabupaten Probolinggo. Nah itu dia ya. Jadi kan saya banyak dikenal oleh masyarakat karena memang saya sehari-hari berkomunikasi dengan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat. Nah, dalam hal ini insya Allah saya yakin masyarakat juga memahami betul bahwa saya tidak menggeluti dunia politik, dan saya juga tidak putus komunikasi dengan rekan-rekan politisi. Tentu kan kita sebagai masyarakat ya harus berkomunikasi dengan semua pihak. Tentu dalam hal ini saya lebih fokus kepada usaha saya, Mas Fandi. Siap. Terakhir nih, kira-kira apa nih pesan dan kesan untuk pemerintahan khususnya di Kabupaten Probolinggo? Ya, kalau untuk pemerintahan, saya tidak pernah bosan-bosan ya mengingatkan. Dan saya minta pada rekan-rekan jika ada hal langkah apa yang saya lakukan salah juga diberikan masukan oleh rekan-rekan. Dalam hal ini, harapan saya ke depan agar Probolinggo ini lebih maju. Tentu bukan hanya persoalan hal yang lain-lain tentang yang kita bicarakan tadi, tetapi bagaimana fungsi pemerintahan sesuai dengan kemampuan sehingga Probolinggo ini bisa berkembang. Yang sudah lalu sudahlah, jangan kita ungkit lagi. Bahkan pesan saya yang paling utama kepada
pemerintahan Kabupaten Probolinggo akan melakukan evaluasi. Jadi menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai kemudian mereka membidangi di bidang peternakan ditaruh di infrastruktur. Ya seperti tadi, bisa tidak tutup kemungkinan. Akhirnya ada kelebihan karena mereka kami duga tidak bisa menghitung, sehingga hal-hal seperti itu jika terus bersinambung maka Probolinggo sulit untuk berkembang, terutama jika pemerintahan itu kooperatif, ada investor masuk Probolinggo welcome, semua prosedur-prosedur dilalui dengan benar, insya Allah saya yakin Probolinggo lebih baik. Itu harapan saya ke depan. Mungkin pemerintah ini lebih serius lagi, lebih fokus lagi bagaimana menata dan mengelola pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Wah, luar biasa, keren ya. Terima kasih banyak Mas Sam atas waktunya ya. Luar biasa. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, itulah tadi kita ngobrol-ngobrol santai bersama Bupati Lirah Kabupaten Probolinggo. Kembali di podcast selanjutnya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.